kita lihat memang 2025 ini tantangannya cukup besar ya, apalagi kalau kita lihat kondisi geopolitik juga di 2025, em, dan tentunya di akhir tahun kita juga kena bencana alam, sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi kalau kami memandang 2026 itu lebih sebagai tahun konsolidasi dan penentuan arah, bukan tahun yang terlalu ekspansif agresif. Jadi setelah melalui 2025 yang lebih mempunyai banyak tekanan, mulai dari pelemahan daya beli, peningkatan PHK, volatilitas nilai tukar, hingga dampak tarif ya, reciprocal Amerika Serikat dan lain-lain, pelaku usaha ini melihat tahun yang akan datang sebagai fase mengamankan fundamental. Jadi menjaga ketahanan usaha dan mungkin menunggu transmisi kita nih, menunggu transmisi kebijakan ini berjalan efektif ke sektor real. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun kan pemerintah sudah mulai menggelontorkan nih, apakah itu dengan deregulasi, dengan insentif dan lain-lain. Nah ini semoga semakin terasa nanti implementasinya di 2026. Kalau Apindo ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu berkisar antara 5 sampai 5,4. Tentunya tidak, pada waktu itu belum ada bencana alam ya. Jadi mungkin ada sedikit pengaruh di dalam pertumbuhan karena bencana tersebut. Dan ini menurut kami masih mencerminkan prospek yang positif, namun tetap penuh kehati-hatian. Jadi momentum terkuat itu diperkirakan terjadi pada kuartal 1 2026 karena didorong faktor musiman seperti tahun baru, Imlek, Ramadan, Idul Fitri. Namun kita juga mesti mengantisipasi kuartal-kuartal berikutnya. Dan dari sisi eksternal kita juga masih melihat ketidakpastian global ini masih menjadi faktor ancaman utama. Jadi walaupun kelihatannya ada beberapa perbaikan ya, kalau kita lihat mulai dari peacemaking dan lain-lain yang sudah terjadi, tapi fluktuasi perdagangan, tensi geopolitik ini, potensi policy shock-nya ini masih besar gitu, termasuk lanjutan dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Jadi ini membuat pelaku usaha cenderung lebih selektif dalam ekspansi dan berfokus lebih pada efisiensi biaya, pada penguatan pasar existing. Dan dalam kondisi ini juga dunia usaha menilai stabilitas makro ini sebagai prasyarat utama agar kepercayaan ini tetap terjaga, khususnya terkait inflasi, nilai tukar, dan arah suku bunga. Karena itu kita tidak melihat 2026 ini hanya sebagai soal mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, melainkan memastikan bahwa memang kebijakan fiskal, moneter, dan struktural yang telah ditempuh di 2025 ini benar-benar ditransmisikan secara nyata ke dunia usaha. Jadi menurunkan biaya ekonomi, perbaikan iklim usaha, dan membuka ruang investasi yang lebih produktif. Jadi ini yang saya rasa kunci ya, katanya di 2026 ini investasinya ini harus berjalan dengan lebih